Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin merespon beberapa komentar ya dari teman-teman kita Bapak Ibu pensiunan. Namun yang pertama saya informasikan dulu, yaitu informasi dari aplikasi Taspen Online Service ya. Sampai tanggal 17 Mei 2026, pada saat video ini saya buat, dari aplikasi Taspen Online Service itu belum ada informasi terbaru ya. Terakhir informasi yang muncul di aplikasi Taspen Online Service itu adalah informasi yang gaji 1 Mei 2026 yang telah kita terima dan yang belum ada perubahan dibandingkan gaji pada bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi yang terakhir itu informasi gaji 1 Mei 2026. Setelah itu tidak atau belum muncul lagi informasi yang baru di aplikasi Taspen Online Service ya. Jadi itu yang utama ya, informasi yang utama. Sedangkan untuk aplikasi mobile Asabri, saya sampai saat ini belum ada informasi dari teman kita ya, karena kalau saya kan tidak punya akses ke aplikasi mobile Asabri ya, karena saya bukan pensiunan TNI Polri. Karena saya pensiunan PNS, maka akses saya hanya kepada aplikasi mobile dari PT Taspen ya, yaitu baik itu Taspen Online Service ya, maupun untuk aplikasi Andal by Taspen ya. Sedangkan untuk aplikasi mobile dari Asabri saya tidak punya akses, dan biasanya pada bulan-bulan sebelumnya saya dapat informasi itu justru dari komentar dari teman kita Bapak Abdul Ghani ya, yaitu yang pensiunan TNI Angkatan Darat ya, yang kalau tidak salah di Subang ya, Jawa Barat tinggalnya. Jadi beliau mungkin karena biasanya juga setiap tanggal 20-an ya, beliau itu uh, memberikan komentar, memberikan informasi dari aplikasi mobile Asabria. Kalau sekarang kan baru tanggal 17 Mei gitu. Nah itu jadi informasi dari aplikasi ya. Nah selanjutnya ini baru saya ingin merespon ya beberapa komentar dari Bapak Ibu pensiunan ya. Ini juga yang berkenan ya, yang tidak berkenan di skip saja. Yang pertama adalah komentar dari Ibu Niswatun ya, sama akunnya Niswatun99 itu yang berkomentar kapan gaji ke-13 cair. Lalu juga akun dari Ibu Marta ya, ini saya mau tanya tanggal berapa gaji ke-13 cair. Lalu juga dari akun Aiza Fadila ya, ini dari Bapak Usman ini ya, kalau salah dari Lombok itu, NTB. Nah itu bertanya juga ada nggak kabar cair gaji ke-13 untuk para pensiunan gitu. Jadi ada tiga ya teman kita Bapak Ibu pensiunan yang bertanya kapan gaji ke-13 akan cair ya, yaitu Ibu Niswatun ya, yang kapan, lalu kapan gaji ke-13 cair, lalu Ibu Marta tanggal berapa ya cair, dan juga Bapak Usman ya dengan akunnya Aiza Fadila ini yang bertanya juga ada nggak kabar gaji ke-13 cair gitu. Kalau misalnya bulannya sih ya itu juga kita sudah tahu ya bahwa pemerintah ya yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Bapak Erlangga ya pada saat pengumuman THR waktu itu ya, itu rencananya kan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 tuh bulan Juni ya. Tapi tanggalnya sampai saat ini belum ada kepastian kapannya begitu. Karena memang untuk gaji ke-13 itu biasanya sih memang cair itu awal-awal minggu ya, biasanya gitu. Pada awal-awal minggu pertama bulan Juni, tapi bisa saja lewat ya karena memang belum ada surat resmi pastinya. Karena memang kalau di bulan Juni itu
kan penggunaan dari gaji ke-13 itu untuk membantu kebutuhan biaya pendidikan pada masa awal tahun ajaran baru begitu. Jadi memang dicairkannya bulan Juni, tapi sampai saat ini tanggalnya belum ada kepastian. Kalau 2 tahun yang lalu tuh saya pernah dapat dari temennya itu yaitu surat edaran dari PT Taspen itu biasanya tuh uh, apa tanggalnya disebutkan tuh kalau ada surat resmi dari PT Taspen ya tanggal sekian mulai dicairkan gaji ke-13 itu pada 2 tahun yang lalu ya. Lalu setelah itu juga saya memang tidak pernah dapat surat yang resmi gitu ya dari teman itu. Nah, itu jadi tanggalnya sampai saat ini belum ada kepastian ya pada bulan Juni gitu. Dan namun ini ada juga komentar dari Bapak Hendro Budiono ya. Benar apa ya, saya dapat bocoran surat dari kantor perbendaharaan gaji ke-13 dibayar tanggal 2 Juni 2026 ini kalau komentar dari Bapak Hendro Murdiono yang dapat bocoran surat dari kantor perbendaharaan. Lalu juga dari akun 123 juga ini juga berkomentar info gaji ke-13 besok tanggal 2 Juni 2026 lur gitu. Dalam tanda tanya artinya juga akun 123 juga mungkin dapat informasi tanggal 2 Juni ya, tapi itu juga masih dalam tanda tanya. Sedangkan ini juga Bapak Hendro Mudiono yang katanya dapat bocoran surat ya dari kantor perbendaharaan tanggal 2 Juni juga masih dalam tanda tanya ya itu seperti itu. Jadi memang sebab sebelum-sebelumnya juga ada yang komentar tanggal 5 katanya tanggal 5 Juni begitu. Jadi sampai saat ini belum ada surat edaran resmi tanggal pastinya mulai cairnya untuk gaji ke-13 ya. Itu untuk masalah yang gaji ke-13 yang akan cair insya Allah ya bulan Juni 2026. Selanjutnya permasalahan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Elice Rajah ya, di mana Ibu Elice Rajah ini bertanya ya, kalau kita pindah domisili ke provinsi lain ya, karena sudah pensiun, apakah harus urus lagi BPJS pindah fasilitas kesehatan? Mohon informasi dari semua teman-teman pensiunan. Terima kasih. Artinya Ibu-Ibu Elica Rajah ini bertanya tentang BPJS ya dan minta tolong kepada teman-teman semua yang mungkin mengetahui apakah harus urus lagi karena kebetulan ini masalahnya adalah pindah domisili ke provinsi lain begitu. Nah, kalau misalnya perpindahan domisili ini kebetulan saya punya pengalaman pribadi ya, yaitu pemindahan daripada fasilitas kesehatan karena ketika saya membuat askes yang pertama kali waktu awal-awal kerja itu alamat yang saya gunakan itu di Jakarta ya karena saya waktu itu masih tinggal sama orang tua ya awal-awal kerja itu. Jadi saya waktu itu mendaftarkan askes lah, asuransi kesehatan itu sama alamatnya di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Jadi fasilitas kesehatannya itu di Puskesmas Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Nah, sedangkan kalau sekarang kan saya tinggalnya di Kecamatan Babelan, Bekasi ya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jadi tentunya akan sangat merepotkan kalau tidak saya pindahkan fasilitas kesehatannya ke Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi karena kan saya kalau mau berobat kan harus di Puskesmas Kecamatan Babelan Bekasi ya. Dan juga kalau misalnya mau bikin rujukan-rujukan kan juga harus ke fasilitas kesehatan pertama yaitu di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat itu ya. Jadi ini saya punya pengalaman pribadi gitu memindahkan fasilitas kesehatannya yaitu tidak perlu tidak perlu kebebasan. Jadi memang mudah sekali memindahkan fasilitas kesehatan. Jadi kalau di sini kan ada aplikasi yang namanya aplikasi Mobile JKN gitu ya. Itu kan kalau saya buka gitu ya itu di sini
Lalu dari aplikasi ini pilih menu itu perubahan data peserta, yang di sini kan ada beberapa menu ya. Di situ pilih saja ya. Untuk ini yang bagi yang belum tahu ya, kalau yang sudah tahu ya alhamdulillah, karena kan ada pertanyaan dari Ibu Elicia Raja dari Bali ini ya, dari Buleleng. Itu yang bertanya pemindahan fasilitas kesehatan. Jadi ketika kita membuka aplikasi mobile JKN ya, lalu pilih menu, ada menu perubahan data peserta, lalu di situ pilihlah ya, di situ kan ada nama, ada NIK, ada segmen peserta, dan alamat email, ada alamat surat, begitu ya. Lalu di sini ada pilihan tuh fasilitas kesehatan tingkat 1 ya, itu klik saja ya, ada tanda panah fasilitas kesehatan tingkat 1. Nah, di situ ada pilihan tuh, pilihan provinsi, pilihan kota, kabupaten, dan juga pilihan fasilitas kesehatan. Ini pilihan-pilihan provinsi, kota, kabupaten, dan fasilitas kesehatan yang itu akan kita gunakan yang terakhir begitu, yang kita tuju lah. Misalnya kalau dulu saya alamat yang tertera kan fasilitas kesehatan kan Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Lalu saya pindahkan ke Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat. Jadi saya pilihnya di sini waktu saya memindahkan kemarin itu provinsinya Provinsi Jawa Barat, lalu kabupatennya Kabupaten Bekasi, dan fasilitas kesehatan itu di Kecamatan Babelan begitu ya. Nah, itu pengalaman pribadi saya memindahkan fasilitas kesehatan dari provinsi yang lain, yaitu Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, ke Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, jadi pindah provinsi itu ya itu. Jadi mudah sebetulnya dari aplikasi JKN. Ya, ini saya bisa jawab karena kebetulan saya pernah punya pengalaman pribadi ya, jadi saya jujur tidak begitu terlalu menguasai lah tentang BPJS. Nah, itu tentang pertanyaan dari Ibu Elisa Rajah ya, yang untuk pemindahan fasilitas kesehatan. Selanjutnya ini ada beberapa akun ya, ini yang berkomentar, ini komentar yang selalu muncul ya, seperti akun dari kolam renang ya. Pak, kenapa kalau memang semua konten yang menyatakan tentang kenaikan gaji, tentang rata, tentang restrukturisasi utang pesangon yang diberikan oleh Bapak Presiden, Bapak Menlu, kalau semua itu AI, apa semua ini tidak bisa ditelusuri oleh pemerintah? Ya, untuk di stop yang selama ini banyak menelan korban pensiun itu tidak sehat. Semua banyak yang punya penyakit jantung, banyak yang jatuh sakit akibat kaget yang tadinya infonya pasti karena orang nomor satu yang mengumumkannya. Ya, itu komentar yang karena ini ya, yang banyak video AI yang menampilkan Menteri Keuangan lah, ada Menteri, ada Bapak Presiden lah ya, yang bicara tentang rapat, tentang kenaikan gaji, tentang pesangon, tentang restrukturisasi utang gitu ya, itu kenapa nggak bisa ya di itu. Lalu komentar dari Ibu itu tadi komentar akun kolam renang. Lalu komentar dari Ibu Nurhayati yang sama juga ya, apakah nggak ada cara untuk menghentikan berita hoak mengenai pensiunan? Kok pensiun yang menjadi tumbal sudah hidup susah, tambah menderita pula gitu ya. Artinya ini komentar dari Ibu Nurhayati ya, yang apakah nggak ada cara menghentikan berita hoak mengenai pensiunan ya, itu udah hidup susah tambah menderita pula gitu ya. Itu komentar dari Ibu Nurhayati. Lalu komentar dari yang sama dari Bapak Sudaryono Jember ya, bagaimana cara agar polisi menangkap YouTuber yang membuat info bohong? Ini kasihan Bapak Ibu yang sudah pensiun biasa jujur, begitu dapat info bohong langsung ditanggapi dari pihak Taspen yang sering namanya dicatut. Jadi sering banget nama PT Taspen dicatat ya, kok diam saja ya, itu komentarnya sama. Lalu komentar dari Bapak Subiatno ya, tolong Pak, gimana cara para konten-konten yang selalu menampilkan wajah pejabat untuk topeng janji mengenai rapel lah, kenaikan gaji lah, sampai satu orang ratusan akun gitu. Padahal akun itu menipu ASN dan pensiunan sambil menentukan tanggal ya, tanggal-tanggal rapel lah gitu ya. Apakah yang berwajib tidak bisa menangkap admin akun konten yang akun konten penipu yang sering ditampilkan sama konten penipu, yaitu men-Q presiden itu ya.
kan menjual nama pejabat termasuk nama taspen. Jadi komentar dari Bapak Sugiatmo itu ya, itu yang Menkyu lah, Bapak Presiden kepada taspen yang namanya dicatut gitu ya untuk konten-konten yang apa yang tidak benar lah ya tentang rapel dan kenaikan gaji. Lalu komentar dari Bapak Sugiatmo ini dia komentari oleh akun Tempo dulu ya setuju karena bikin resah pensiun. Lalu dikomentari lagi oleh Ibu Elice Raja. Itu Menkom Digi ya, maksudnya adalah Kementerian Komunikasi dan Digital ya. Itu komentar dari Ibu Elice Raja. Menkom Digi yang harus memberikan teguran untuk akun-akun yang nggak jelas membuat berita atau konten yang sudah meresahkan banyak orang, yaitu seperti itu komentar dari Ibu Elice Raja yang sebetulnya itu Menkom Digi ya yang harus memberikan teguran. Lalu ini komentar dari Bapak Erwan ya, saran ini Bapak Erwan saran berikanlah edukasi kepada para pensiunan ya. Ini mungkin dari kita-kita semua lah yang mengetahui, terutama tentang berita-berita yang judulnya rapel, kenaikan gaji, penghapusan utang. Karena saya lihat di konten-konten pembuat berita bohong itu masih ratusan para pensiunan yang membuka konten negatif itu. Jadi jangan pernah dibuka konten negatif itu walau 1 detik pun. Ini saran dari Bapak Erwan ya gitu. Jadi itu saran dari Bapak Erwan. Lalu ini masalah autentikasi ya. Bapak Juwanto itu autentikasinya belum bisa ya beberapa hari yang lalu ya. Lalu ini pengalaman dari Ibu Warti ya. Saya pernah waktu bulan April Pak, berarti bulan yang lalu ya. Yang pensiun ibu saya nggak cair karena diblokir gara-gara telat lapor ke Bank DKI. Coba Bapak lapor ke bank penyalur Pak. Hati kita di sana nanti kita di sana dibukakan blokirnya, bawa semua dokumen Bapak. Ini merespon dari komentar dari Bapak Juwanto. Artinya ketika Bapak Juwanto berkomentar belum bisa autentikasi ya takutnya nanti terblokir. Ini pengalaman dari Ibu Warti itu yang mengurus pensiunan ibunya. Jadi ibunya ini, ibu dari Ibu Warti ini itu sempat keblokir ya gara-gara telat lapor ke Bank DKI katanya. Jadi itu bahwa ada dokumen ya untuk ke bank penyalur. Jadi di sana nanti akan dibukakan blokirnya kalau terblokir. Jadi maksudnya jangan panik ya kalau terblokir, kalau gajinya belum cair karena terblokir itu bawa saja dokumen yang diperlukan ke bank penyalurnya. Itu komentar dari Ibu Wati berdasarkan pengalaman ibunya ya yang pensiun. Lalu Ibu Debbie Tegas juga ya, kalau autentikasi sering gagal, apakah harus ke Taspen? Ya, kalau ke PT Taspen itu pasti akan tertangani lah kalau misalnya autentikasinya bermasalah ya. Karena dari PT Taspen pasti akan bisa ditangani kalau autentikasinya bermasalah. Ini kalau komentar Ibu Ayu Cantik ya, dari Boyolali ya, ini aku setiap ambil gaji selalu autentikasi lewat petugas bank di mana aku ambil gaji setiap bulan. Jadi kalau Ibu Ayu ini dari Boyolali itu ambil gaji bulanannya itu ke bank dan langsung di situ minta tolong petugas banknya autentikasi ya. Itu komentar dari Ibu Ayu dari Boyolali. Sedangkan kalau komentar dari Mbah Diran ini ya, apakah ada rapelan tanggal 15 Mei itu, lalu dari Bapak Muji Utomo yang juga bertanya tentang rapelan tanggal 15 Mei ya, itu lalu juga ada penghapusan utang ya, apakah tanggal 15 ini ada rapel dan ada penghapusan utang ya, itu komentar dari Bapak Muji Utomo. Komentar dari Bapak Asep Rahmat itu ya, kapan rapelan cair, lalu juga Bapak Ibu Diva Rahmadani yang bertanya juga ada pesangon katanya nih bulan Juni cair ya, jadi rapelan ini komentar dari Bapak Bahdiran, Bapak Muji Utomo, Bapak Asep Rahmat itu tidak benar ya karena belum ada kenaikan gaji. Sedangkan untuk Ibu Diva Rahmadani juga ya yang itu info tentang pesangon bulan Juni kata saya itu juga tidak benar ya Bu Ibu Diva. Jadi itu komentar-komentar dari Bapak Ibu pensiunan ya. Yang terakhir ini ya, ini kebetulan ada beberapa komentar dari Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri ya di video terakhir yang belum pernah saya bacakan pada video
video saya sebelumnya, yaitu yang memperkenalkan diri. Yang terakhir itu yang belum saya bacakan, pertama dari Ibu Wara Menur ya, yang memperkenalkan diri dari Bandung ya, Bandung Cumbulet, dari Jawa Barat ya, dari Bandung, Jawa Barat. Itu Ibu Wara Menur. Sedangkan Ibu Debbie Tegeh itu Ibu Debbie Tegeh ya, itu dari Manado, Sulawesi Utara. Bapak Katresmo, akunnya Bapak Katresmo 2025, pensiunan tahun 2003. Lalu akun HSR memperkenalkan diri Bapak Heri Sunarko, itu dari Bogor, Jawa Barat, pensiunan PNS Oktober 2023. Akun KK dari Pangandaran, Jawa Barat. Lalu Bapak Saiful Bahri dari Purwakarta, Jawa Barat. Dan terakhir Bapak Suwardi Wijonarko dari Banyumas, Jawa Tengah. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.